Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali dua penyakit ini sebelum benar-benar terjun di usaha budidaya ikan lele. Buat temen-temen yang hari-hari ini mau nebar bibit, tolong antisipasi ya dari kesiapan air, kesiapan media, pahami dulu sistemnya, terus treatment air, karena emang minggu-minggu ini cuaca itu nggak stabil. Nggak stabilnya apa? Yang pertama, intensitas matahari itu cenderung lambat ya. Kenapa lambat? Rata-rata emang setiap hari di daerah saya itu jam 12 siang sampai jam 3. Jadi kalau pagi itu jam 8 jam 9 itu mendung. Nah, biasanya kalau mendung kayak gini jadi ikan gampang keserang penyakit. Apalagi kalau medianya kolam terpal, kolam beton. Langsung aja ya. Yang pertama jadi ada penyakit namanya Aeromonas ya. Jadi mungkin ini udah familiar banget. Jadi Aeromonas itu ciri-cirinya itu berenangnya nggak beraturan ya, kadang kelepek-kelepek, naik turun, kadang lompat-lompat. Terus itu indikasinya itu kumis merah sampai keriting. Nah, di bagian moncongnya itu terdapat sariawan atau bintil ya, pada bagian moncong yang ditandai warna merah di sirip sampai perut, terus ke bagian kepala. Jadi itu ciri-ciri atau indikasi ikan lele terkena Aeromonas. Nah, jadi ya secara umum penyebabnya hampir sama ya. Kualitas airnya rendah, tapi ada tapinya nih. Secara spesifik biasanya disebabkan oleh suhu air yang tinggi. Nah, biasanya di atas 22 derajat Celcius. Nah, itu yang sering kejadian di lapangan ya. Jadi Aeromonas itu sebenarnya penyebab utamanya itu suhu air yang tinggi. Ini biasa sering kejadian atau sering dialami ya buat para petani ikan yang baru atau yang habis nguras ikan atau baru grading. Nah, di media baru itu atau di kolam baru itu biasanya airnya dicampur sama air lama. Nah, terus di atasnya itu nggak dikasih penghalang, nggak dikasih peredam dari sinar matahari. Dan biasanya pemindahannya itu di siang hari dari mulai jam 10 sampai jam 2 atau jam 3 ya. Itu bisa diindikasikan sering terjadinya terkena bakteri Aeromonas. Jadi sebenarnya kalau Aeromonas itu gampang banget ya buat buat mencegahnya atau buat mengobatinya, cukup ya dikuras lagi. Jadi dikuras lagi itu sisain kurang lebih 10%, misalnya secara alami ya dikasih rebusan daun pepaya atau misalnya pakai super tetra bisa. Cukup diamkan 30 menit aja ya. Jadi kalau habis didiamin 30 menit bisa tuh diisi lagi air kolamnya sampai 60 cm. Cuman ya dipuasain dulu. Jadi kalau nanti ngasih makan itu pertama ya peletnya usahain dibibis ya pakai super teta, atau biasa kalau saya sering pakai itu susu murni ya. Jadi pakai susu murni dibibis pakannya, cuma dikasihkan secara perlahan gitu. Jangan langsung, secara perlahan aja kita lihat perkembangan ikannya seperti apa, mau makan atau enggak. Dan ini jarang terjadi ya di kolam tanah itu, Aeromonas jarang terjadi. Yang sering terjadi itu biasanya di kolam-kolam terpal yang skala kecil, terus kolam-kolam beton yang mungkin medianya nggak terlalu luas, terus gampang rubah si air di dalam kolamnya itu. Untuk mengantisipasinya usahain ya kalau mau nyortil atau mau ngegrading itu usahakan sore.
dari mulai jam 4 itu supaya suhu stabil, terus ikan nggak terpapar langsung sinar matahari ya. Jadi misalnya kalau memungkinkan airnya itu usahain pakai air baru, nggak apa-apa 100% air baru kalau nggak ada air jadi. Terus yang kedua, kalau misalnya air baru itu nggak memungkinkan, ya nggak apa-apa pakai air lama, kayak tadi ya, 50% air baru, 50% air lama, cuman atasnya itu dikasih apa ya, dikasih tedeng istilahnya lah, supaya apa ya, ngejaga suhu air buat sehari, 2 hari sampai 3 hari. Nah setelah 3 hari itu ya coba dibuka lagi apa namanya, penutup kolam itu. Nah biasanya begitu kalau mensiasati supaya nggak kena aeromonas. Nah ini yang kedua ya, yang jarang dibahas banget. Ini ada para petani nyebutnya itu apa namanya, Santomonas. Padahal ini Rhizomonas ya. Jadi hampir kebalikan sama Aeromonas. Jadi kalau Aeromonas itu penyebab utamanya karena apa namanya, kualitas air rendah, sedangkan Rhizomonas itu karena kualitas air yang menurun ya. Jadi itu catatan. Jadi kualitas air yang menurun itu biasanya penyebabnya karena suhu air yang menurun disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, terus apa namanya, kadar oksigen dalam air itu menurun, intensitas sinar matahari itu nggak normal. Jadi kayak sekarang-sekarang ini yang sering kejadian kan di grup-grup rame gitu kan, permasalahan seperti ini. Jadi kalau Rhizomonas itu ya ciri-cirinya ya sama, hampir sama sih. Jadi agresivitas dan nafsu makan ikan itu menurun. Terus apa namanya, air kolam cenderung dingin, jadi suhunya dingin. Kalau digebrak ataupun kita dekati itu ikan cenderung gak ada respon juga. Di bagian fisik ikan itu, jadi yang di garis merah itu ya, itu limpah di bagian samping itu mengalami pembengkakan, ada yang lendir copot atau moncong putih. Nah itu disebabkan oleh penyakit Rhizomonas. Nah ini jarang banget diketahui nih Rhizomonas. Hampir setiap petani lele yang udah lama, yang udah tahunan, pernah pasti ngalamin penyakit kayak gini. Karena apa? Kalau penyakit kayak gini itu Rhizomonas khususnya, dia itu biasanya datang itu di musim curah hujan tinggi. Apalagi pembibit ikan ya, curah hujan tinggi itu kesempatan emas buat mijahin ikan. Nah sedangkan tantangan terbesarnya itu ya ini dia, Rhizomonas itu nggak bisa terelakkan gitu. Karena kalau penyakit Rhizomonas itu dia nggak pandang-pandang usia, istilahnya dari bibit ikan ukuran 2, 3 sampai 9, 10, bahkan sampai ke konsumsi, pokoknya itu ngejalar. Terus penyebabnya itu ya udara, bukan dari udara ya. Misalnya ada kolam 5 gitu, yang 3 kena, yang satunya misalnya nggak kena, lambat laun pasti kena gitu. Karena apa? Lingkungan di suatu kolam atau misalnya lingkungan di kolam tersebut itu cenderung suhunya sama. Cuman sekali lagi ya, ini juga jarang terjadi pada media kolam tanah. Sering terjadinya itu pada media kolam terpal, kolam beton. Jadi sering rentan. Kalau media kolam terpal sama kolam beton itu sebenarnya rentan banget. Jadi buat mengantisipasinya ini bener harus matang. Buat sekarang itu pengobatannya susah sih, jujur aja. Saya sendiri kalau ngadepin penyakit Rhizomonas itu hampir 99% itu gagal. Bahkan mendekati 100% itu ikan nggak sisa, nggak peduli mau berapa ribu, mau 10.000, 20.000, sampai 100.000, pokoknya ikan itu jarang yang lolos kalau udah kena indikasi dari penyakit Rhizomonas. Padahal kolamnya beda, kolamnya itu yang satu misalnya isinya 2-3 kena juga, kolam yang satunya juga kadang kena juga. Jadi bertahap gitu. Tahu-tahu kita lihat esok pagi itu ikan udah ada di dasar.
udah putih istilahnya kan. Jadi itu ya, kalau Rhizommonas itu bagi saya pribadi salah satu penyakit ikan lele yang sangat menakutkan gitu. Cuman sebenarnya ada juga sih buat apa namanya antisipasinya. Jadi kalau buat antisipasi buat teman-teman ya, antisipasinya ya pakai kolam tanah ya. Jadi makanya tahun ini saya pakai kolam tanah buat segmen pendendaran dan penggemukan, karena emang tiap tahun ya selalu gagal ngadepin penyakit bakteri Rhizommonas. Kalau ada yang keindikasi atau yang kena misalnya 50% di kolam terpal, yang 50% yang masih hidup itu coba aja dimasukin di kolam tanah, biasanya normal sekalipun nggak diobatin gitu. Cuman kalau tetap masih ada di kolam terpal sekalipun diobatin, mau pakai neuroflok mau pakai apa, kadang susah minta ampun. Kalau Rhizommonas itu emang nangkel. Jadi salah satu bakteri yang penyebab awalnya itu karena pancaroba ya, perubahan iklim dari musim panas ke musim penghujan. Jadi buat pencegahannya yang pertama usahakan treatment air harus benar-benar matang ya. Kalau bisa per kolam itu dikasih lampu pijar ya. Jadi jaraknya itu dari air kolam kurang lebih 10 cm lah. Cuman usahakan lampu pijarnya itu jangan sampai kena air hujan ya, takutnya nanti ya bahaya juga buat kita kan. Nah terus pemberian pakan diusahakan jangan terlalu berlebihan, jadi ya pakai piling aja standar biasa memberikan makan ikan. Yang kedua, kalau musim hujan itu usahain atasnya itu dikasih penutup ya, supaya air hujan itu nggak kena langsung di media kolam. Nah mungkin itu aja ya, jadi sharing tentang dua penyakit ikan, Aeromonas dan Rhizommonas. Jadi dua-duanya itu hampir serupa tapi nggak sama. Kalau Aeromonas secara spesifik gampang diobati, kalau Rhizommonas itu ya bikin geleng-geleng kepala. Jadi di sini cuma sekedar sharing, bukan niat untuk menggurui. Mungkin itu saja ya informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fatih Lovers.